Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita panjatkan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan olehnya, digerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan menerima setiap ibadah yang kita kerjakan dan melipat gandakan dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada usaha kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para hadirin muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang melaksanakan puasa, terutama adalah puasa Ramadan. Poin yang ketiga, setelah sebelumnya kita membahas tentang dua kesalahan. Yang pertama adalah bahwa terburu-buru dalam sahur, dan yang kedua tidak berniat di malam hari ketika akan melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian kesalahan ketiga, wa minal akhta', dan di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah ta'ammudus syurbi athna'a adzanil fajri, menyengaja minum padahal sudah adzan subuh. Wa hadza bi fi'lihi qad afsada shaumahu, khassan idza kana al-mu'adhdhinu daqiqan fi tawqiti al-adzan. Dan perbuatan ini, yaitu makan atau minum ketika sudah terdengar azan, bisa menyebabkan puasanya menjadi batal, puasanya menjadi rusak apabila muadzin yang azan di salat subuh itu tepat waktunya. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebuah hadis ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih apabila kalian mendengar azan sedangkan di tangan kalian ada makanan atau minuman, maka jangan diturunkan makanan atau minuman itu kecuali setelah menyelesaikan hajatnya. Artinya menghabiskan makan atau minumnya. Terkait dengan hadis ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksud dengan azan ini adalah azan subuh ataukah azan awal? Ya, karena sebagaimana kita ketahui, azan di pagi hari di zaman Rasul itu dua kali. Azan yang pertama yang dikenal dengan istilah azan awal, dan azan yang kedua yang dinamakan dengan
azan subuh atau azan fajar. Sebagaimana sebuah hadis bahwa Bilal itu azan di azan awal, sedangkan sahabat Ibnu Ummi Maktum beliau azan di waktu fajar, waktu sholat subuh. Dan jarak antara keduanya itu sangat dekat. Jarak antara azan awal, sebagaimana dalam sebuah hadis, jarak antara azan awal dengan azan subuh itu sangat sebentar, tidak lama. Karena di zaman dulu orang kalau mau azan dia naik ke atas tangga. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ketika sahabat Bilal selesai azan turun, begitu turun kemudian sahabat Ibnu Ummi Maktum naik ke atas. Untuk apa? Azan subuh. Jadi berdasarkan hadis itu sebetulnya jaraknya mungkin sekitar 10 menit saja. Kurang lebihnya sekitar 10 menit antara azan yang pertama dengan azan yang kedua atau azan subuh. Ini, nah, kembali kepada hadis tadi bahwa ketika kalian mendengar azan sedangkan di tangan kalian ada makanan atau minuman, maka jangan diletakkan makanan atau minuman itu kecuali dihabiskan dulu. Ya, sekali lagi azan yang di sini dikhilaf, ya, perbedaan pendapatnya apakah azan subuh ataukah azan awal. Pendapat jumhur mayoritas bahwa yang dimaksud adalah azan awal, bukan azan subuh. Ya, bukan azan subuh atau yang dikenal dengan fajar kadzib dengan fajar shadiq. Fajar kadzib itu ditandai dengan seperti, ya, seperti ekor hewan, ya, yang berwarna putih, apa istilahnya, bergaris ke atas. Itu yang dinamakan dengan fajar kadzib. Itu masih boleh makan, masih boleh minum. Adapun fajar shadiq itu tandanya adalah merah melintang, ya. Itu tandanya. Nah, sebagian orang berdasarkan dalil ini kemudian ketika dia dengar azan subuh, dia masih makan dan masih minum, ya, maka perbuatan ini bisa membatalkan puasanya, terutama ketika muadzinnya azan tepat waktu. Muadzinnya azan tepat waktu, ya, kecuali kalau memang kita ragu apakah muadzinnya azan subuhnya tepat waktu atau tidak, maka ini diperbolehkan, ya, karena kondisinya masih ragu. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dulu ketika beliau masuk ke dalam sumur Zam-Zam, karena di zaman dulu sumur Zam-Zam itu turun ke bawah, ya, posisinya sumur Zam-Zam turun ke bawah. Nah, sahabat Ibnu Umar turun ke bawah, kemudian di atas itu ada 2 orang. Sahabat Ibnu Umar bertanya, apakah sudah azan subuh, apakah sudah masuk waktu fajar? Orang yang pertama mengatakan sudah, sedangkan orang yang kedua mengatakan belum. Nah, berarti kan meragukan. Maka dalam kondisi seperti ini Ibnu Umar masih kemudian minum air Zam-Zam. Nah, dari sini maka ketika kita ragu, ya, apakah sudah masuk waktu azan subuh atau belum, tentu dengan tanda-tanda, jangan kemudian beranggapan lah masih ragu lah. Nah, harus dibuktikan, ya, keterangannya tadi. Kalau keluar rumah kemudian langitnya sudah memancarkan ada merah-merah seperti itu, ya, maka itu sudah subuh dan tidak boleh makan dan minum. Ini yang pertama. Kesalahan pertama adalah
menyengaja melanjutkan makan atau minum padahal sudah azan subuh. Ya, yang terbaik ya berhenti begitu azan. Ya, karena memang batasannya adalah sahur seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, batasannya adalah sampai azan waktu subuh. Sebelum azan subuh maka masih boleh makan dan minum. Perhatian dimana Allah Subhanahu Wa Taala, ini kesalahan yang ketiga. Kemudian yang keempat atau yang terakhir barangkali di kesempatan malam hari ini adalah yang keempat adalah adamu imsak man lam ya'lam bidukhuli syahri Ramadan ka'an yakuna musafiran aw na'iman. Orang yang tidak menahan diri dari makan dan minum karena dia tidak tahu sudah masuk bulan Ramadan. Orang yang tidak menahan diri dari makan dan minum karena dia tidak tahu sudah masuk bulan Ramadan. Misalkan begini, kita sedang bepergian, ya, bepergian keluar kota atau bahkan mungkin keluar negeri, dan kita tidak mendapatkan berita, tidak mendapatkan informasi bahwa sebetulnya hari itu sudah masuk 1 Ramadan. Tapi karena tidak ada yang memberitahukan kepada kita, sehingga kita tidak tahu itu sudah masuk 1 Ramadan, maka orang tersebut masih boleh makan dan minum. Tetapi ketika dia sudah mendengar berita, ketika dia sudah mendengar kabar bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadan, maka dia harus menahan diri dari makan dan minum saat itu juga, meskipun dia tidak dianggap berpuasa. Sama seperti seorang perempuan, misalkan di tengah hari haidnya selesai, dia masuk bulan Ramadan dalam kondisi haid, di tengah hari kemudian haidnya berhenti, tentu dia bersuci, ya, mandi dan sholat, tetapi puasanya dia tidak dianggap belum berpuasa. Tetapi kewajiban dia adalah sejak saat itu dia tidak boleh makan dan minum sampai waktu maghrib. Ini, ya, beberapa kesalahan yang sering dilakukan, beranggapan bahwa dia karena tidak puasa kemudian dengan seenaknya saja makan dan minum sembarangan. Orang yang seperti ini saja dilarang, apalagi kalau yang tidak ada uzur, sengaja makan di warung makan di pinggir jalan, itu dosanya lebih banyak. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ini 2 catatan, ya, semoga menjadi perhatian kita bersama, sehingga ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, ya, kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh syariat Islam. Wallahu ta'ala shawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.